Jadi di sini kita akan melaksanakan bimbingan kelompok kita. Tapi sebelum itu kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa saya bawakan dalam agama Kristen Protestan. Teman-teman yang berbeda agama mohon untuk menyesuaikan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kembali kami mengucap syukur atas kehadiran di siang hari ini, apa yang kami akan merasakan kita semua yang luar biasa begini berkaya Allah. Dalam surga, sebentar lagi kami ingin memulai bimbingan kelompok kami yang akan berkati dari awal pertengahan hingga akhir. Bapak dalam surga, dosa yang kami berbuat dan hapuskan agar hal berkat akan diberikan untuk kami. Terpuji termulia nama seraya sampai selama-lamanya, dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke teman-teman, jadi saya jelaskan dulu ya pengertian bimbingan kelompok. Jadi bimbingan kelompok itu adalah salah satu layanan yang membahas topik umum yang menggunakan dinamika kelompok. Adapun tujuannya untuk menganalisis dan untuk menyelesaikan masalah yang terkait dengan topik umum yang akan kita bahas nanti. Jadi untuk cara pelaksanaannya nanti teman-teman angkat tangan terlebih dahulu jika mau menjawab. Jika ada teman-teman nanti barengan untuk menjawab, saya akan menunjuk namanya. Jadi perlu teman-teman ketahui juga bahwa tidak ada pendapat yang salah dan disalahkan. Semuanya pendapatnya benar. Oke? Oke teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan BKP kelompok kita, alangkah terlebih dahulu kita bermain games. Oke teman-teman, kita untuk merilekskan tubuh kita dan mengangkatkan kita sebelum memulai kegiatan BKP kelompok kita ada lebih baiknya kita bermain game. Nama gamesnya itu adalah gunung dan laut. Jadi jika saya bilang laut, maka mundur satu langkah seperti ini. Saya bilang gunung, maju satu langkah, tapi lompat. Oke? Mari kita coba mulai. Gunung. Salah ini. Gunung. Laut. Gunung. Laut. Gunung laut. Oke, terima kasih teman-teman atas gamenya. Jadi topik yang kita bahas itu adalah kurangnya kepercayaan diri dalam pengambilan keputusan terhadap minat atau bakat kita, atau yang sering disebut dengan karir. Jadi pertanyaan pertama itu, mengapa topik ini perlu dibahas? Oke, Vini. Topik ini dibahas karena kurangnya percaya diri saat memiliki karir yang bisa seseorang bingung menentukan masa depan dan ragu mengambil langkah. Oke, terima kasih Vini atas jawabannya. Oke, untuk yang selanjutnya Sipa. Mengapa topik ini penting untuk dibahas? Karena banyak remaja sebenarnya punya potensi, tapi rasa tidak percaya diri dia itu membuat mereka takut dan menentukan pilihan karirnya. Oke, terima kasih Sipa. Jadi dapat saya simpulkan bahwa topik ini penting untuk dibahas karena berkaitan dengan perencanaan karir dan pengambilan keputusan seorang siswa terhadap karirnya. Jadi kita masuk ke dalam faktor penyebab sekarang. Apa faktor penyebab dari topik umum yang kita bahas ini? Oke, silakan Vini. Oke, faktor penyebabnya itu bisa karena kurang mengetahui kemampuan diri, takut gagal, atau mempengaruhi pendapat orang lain. Oke, terima kasih Vini atas jawabannya. Untuk Sipa. Faktor penyebabnya itu karena pengalaman yang gagal, terus pun dia kurang dukungan dari lingkungannya terlalu keluarga. Oke, terima kasih atas jawabannya. Jadi saya dapat simpulkan bahwa faktor penyebab dari seseorang itu susah untuk mengambil keputusan terhadap karirnya karena faktor apa tadi Vini? Faktor tadi? Bisa karena kurangnya mengenai bisa masalah keluarga, terus kurangnya kayak dia tuh sering insecure sama teman-teman. ya kurangnya dia sering insecure kepada teman-temannya.
Oke, baik. Jadi untuk dampaknya, apa dampak dari topik umum yang kita bahas? Oke, silakan sih, Mas. Dampaknya itu bisa muncul rasa minder dan dia kehilangan kesempatan. Oke. Dampaknya itu seorang jadi menunda keputusan, merasa tidak mampu dan sering mengikuti pilihan orang lain. Oke, jadi saya dapat simpulkan bahwa dampak dari topik umum yang kita bahas ini adalah seseorang itu akan merasa minder terhadap temannya karena dia tidak dapat mengambil keputusannya sendiri. Dan apa tadi, Bin? Mengikuti pilihan orang lain. Dan dia mengikuti pilihan orang lain. Ya, baik. Oke, yang selanjutnya apa solusi yang teman-teman tawarkan untuk permasalahan ini? Oke, Vini. Solusinya itu dengan mengenai potensi diri, mencari informasi yang jelas, dan melatih diri membuat keputusan kecil terlebih dahulu. Oke, terima kasih Vini atas jawabannya. Oke, Siva silakan. Solusinya itu dengan konsultasi kepada guru BK dan membuat rencana karir yang bertahap dan realistis. Oke, terima kasih Siva atas jawabannya. Jadi saya dapat simpulkan bahwa solusi yang dapat kita tawarkan itu adalah untuk kita itu harus merencanakan karir kita, tidak boleh terpaut atas orang lain. Jadi kita itu harus mempunyai prinsip dalam diri kita sendiri. Oke, teman-teman, sekarang kita masuk ke tahap komitmen. Apa komitmen yang bisa teman-teman berikan untuk permasalahan topik umum kita ini? Oke, silakan Asifa. Saya berkomitmen untuk menghargai diri saya sendiri dan berani mencoba meskipun ada keraguan. Oke, terima kasih Asifa atas komitmennya. Selanjutnya Vini. Komitmennya itu berusaha lebih yakin pada diri sendiri dan berani memilih karir yang sesuai dengan kemampuan serta minatnya. Oke, terima kasih atas komitmennya teman-teman. Oke, sekarang kita setelah selesai melakukan kegiatan BKP kita, setelah kita melakukan kegiatan BKP kita, apa kesan dan pesan yang teman-teman bisa berikan pada pertemuan kita hari ini? Oke, silakan Vini. Kesan-pesannya itu percaya diri untuk lebih penting, gak ragu pilih arah karir. Kesannya itu topik ini bikin sadar kalau keraguan bisa menghambat masa depan. Oke, terima kasih Vini atas komitmennya dan atas saran dan kesan dan kesannya. Oke, untuk Siva. Kalau dari saya pesannya itu berani coba dan hargai kemampuan diri kita sendiri. Untuk kesannya itu bahasanya ngingetin kalau kita sebenarnya mampu, cuma perlu yakin aja. Oke, terima kasih Pak atas kesan dan kesannya. Oke teman-teman, berakhir sudahlah kegiatan kita pada hari ini. Semoga pesan dan kesannya tadi dan komitmen yang teman-teman berikan bisa dilaksanakan ya di kehidupan sehari-hari. Oke, untuk itu, untuk penutupnya, mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih ya Pak, pada sore hari ini kami telah menyelesaikan kegiatan BKP kami ya Pak. Bapa surga, inilah kami anak-anakmu yang tidak luput dari kesalahan dan dosa, kiranya Kau hapuskanlah dosa-dosa kami ya Pak, agar mereka yang akan berikan kepada kami. Terpuji Tuhan Allah sampai esok sampai selama-lamanya, dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke teman-teman, terima kasih atas partisipasinya dan kita berjumpa pada pertemuan selanjutnya.